Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Studio Analisis Data ingin mempresentasikan penugasan MTAD terkait dengan analisis potensi dan masalah kawasan Saidan, Kabupaten Bantul, dan juga Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah skala kawasan. Nah, analisis potensi masalah di kawasan Saidan. Kawasan Saidan ini berada di Kota Yogyakarta dan dia berlokasi di sebelah Sungai Code. Nah, dari data yang terlampir, yang terlihat pada presentasi ini, terlihat bahwa peta jumlah lantai bangunan dan juga peta housing types. Dari peta jumlah lantai bangunan ini terlihat bahwa dominasi di kawasan Saidan ini adalah bangunan berlantai 1, terlihat yang berwarna kuning, yang berwarna oranye berlantai 2, dan yang berwarna merah berlantai 3. Sehingga didominasi oleh berlantai 1 dan 2, yang menyimpulkan bahwa kawasan kami ini memiliki kepadatan bangunan yang tinggi secara horizontal. Selanjutnya pada peta housing types ini terlihat bahwa dominasi dari perumahan yang dari kawasan Saidan ini hampir semuanya ini adalah single family dwellings, sehingga tidak ada bangunan hunian yang seperti apartemen dan juga rusunawa. Selanjutnya di dalam peraturan RT RW RDTR, ini juga kelihatan bahwa kawasan Saidan ini direncanakan sebagai subzona perumahan kepadatan tinggi yang berwarna kuning, sehingga peruntukan ruangnya itu untuk perumahan yang dengan kepadatan tinggi. Kemudian untuk analisis dari pohon masalahnya sendiri, kami mengambil inti masalah berupa tingginya kepadatan bangunan yang ada di kawasan Saidan. Hal ini disebabkan dari keterbatasan lahan dan juga urbanisasi, dari adanya peluang kerja dan fasilitas penunjang yang lengkap. Kemudian dari tingginya kepadatan bangunan ini menyebabkan dampak lain, yakni ventilasi alami, cahaya matahari, dan privasi yang kurang, menyebabkan juga terganggunya psikologis masyarakat, ruang terbuka hijau yang terbatas, menyebabkan urban heat island, dan juga kemacetan lalu lintas yang berujung pada produktivitas masyarakat terganggu. Nah, ada juga data informasi pendukung, yakni yang terlampir pada pohon masalah tadi, bahwa kota Yogyakarta itu memiliki tekanan ruang dengan nilai yang tinggi, dan kota ini menjadi aktivitas-aktivitas yang ada di kota Yogyakarta ini yang menjadi penentu urban heat island tadi. Karena urban heat island ini bisa dipicu oleh kepadatan kepadatan bangunan yang tinggi yang mengakibatkan terbatasnya RTH dan di akhir bakal menyebabkan urban heat island. Nah, juga data di sebelahnya, di sekitar Jalan Lebaning Ratan itu sering jadi kepadatan lalu lintas, itu akibat dari ruang yang cukup terbatas, ruang jalannya. Selanjutnya, untuk skala kota, analisis potensi masalah kota Yogyakarta. Nah, kami mengoverlaykan peta existing dan kesesuaian lahan industri dan didapat bahwa terdapat dua lokasi yang tidak sesuai. Karena dua lokasi ini berada di daerah permukiman. Selanjutnya, kami membandingkan peta keseluruhan kota Yogyakarta RDTR dengan existing dan didapatkan hasil untuk di sebelah barat yang seharusnya pada rencana dijadikan cagar budaya, namun pada kenyataannya malah dijadikan kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan tersebut merupakan kawasan Malioboro, tetapi bentuk fisiknya masih tetap mempertahankan bentuk awal. Selanjutnya pada bagian barat sebelah selatan, itu pada rencana dijadikan sebagai cagar budaya, namun pada kenyataannya digunakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Nah, selanjutnya untuk analisis pohon masalah, kami mengambil ketidaksesuaian guna lahan dengan peraturan yang ada yang disebabkan oleh tekanan pembangunan dan investasi properti akibat pengalihfungsian kawasan cagar budaya. Lalu ada kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, seperti pada peta tadi yang menunjukkan bahwa lokasi industri berada dekat dengan permukiman serta keterbatasan lahan yang tersedia karena pemanfaatan ruang dilakukan tanpa berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Nah, penyebab itu tadi
menimbulkan efek kerusakan dan hilangnya nilai sejarah dan cagar budaya akibat aktivitas masyarakat yang tinggi di kawasan tersebut. Selanjutnya ada kualitas hidup masyarakat yang menurun meliputi aspek kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan di sekitar kawasan industri. Dan ada juga efek pencemaran industri yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkan pabrik pada lingkungan. Kami mengambil informasi pendukung seperti efek air limbah industri perak Kota Gede yang terhadap pertumbuhan kandungan klorofil dan logam berat kantong air, serta ada wajah gedung DPRD sekaligus cagar budaya usai aksi tolak pengesahan UU TNI. Nah, di sini cagar budayanya itu dirusak oleh massa penolak UU TNI tersebut. Untuk skala wilayah, kami menganalisis dengan menggunakan Kabupaten Bantul berada di selatan kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Kami menggunakan data connectivity index yang mana hasil perhitungan nilai beta itu kurang dari 1 menunjukkan bahwa konektivitas di Kabupaten Bantul belum terbilang baik. Begitu pula dengan nilai deltanya juga menunjukkan jaringan jalan di Kabupaten Bantul masih perlu dikembangkan. Lalu untuk aksesibilitas, terhitung bahwa penduduk Bantul di tahun 2023 itu sebanyak 1.890 jiwa per kilometer, namun hanya indeksnya itu 204,94 per kilometer dibagi dengan 511,71 menghasilkan 0,4, yang mana hasil tersebut menunjukkan aksesibilitas di Kabupaten Bantul belum mencukupi, dan untuk mobilitasnya pun juga. Selanjutnya, untuk analisis pohon masalah, kami mengambil inti masalah yaitu konektivitas yang kurang baik. Itu penyebabnya yaitu perencanaan jaringan jalan yang belum optimal dan juga jaringan jalan tidak diiringi dengan pertumbuhan masyarakat dan ekonomi. Nah, dari penyebab tersebut berdampak pada timbulnya ketimpangan akses antar wilayah, sehingga daerah yang jauh dari pusat atau fasilitas menjadi tertinggal karena sulit untuk dijangkau, dan juga berakibat pada jauhnya akses fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Jalan yang masih ada masih sedikit dibandingkan luas wilayah dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bantul. Dan presentasi terkait analisis potensi dan masalah dari studio kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.